Bagi saya, Gus Dur itu ibarat sebuah teks yang masih koma, tapi belum titik. Bahwa pemikiran-pemikiran Gus Dur masih bersifat general dan tidak kemudian melegitimasi pemikirannya pada titik final. Oleh sebab itulah yang kemudian membuat saya berpandangan bahwa pemikiran-pemikiran Gus Dur itu masih koma. Nah, inilah yang kemudian karena pemikiran-pemikiran Gus Dur itu masih koma, yang kemudian membuat para mahasiswa, para akademisi dan intelektual untuk lebih menggali tentang pemikiran Gus Dur yang lebih mendalam. Lain daripada itu, pemikiran Gus Dur yang kemudian membuat para akademisi tertarik adalah tentang kebudayaan. Bagaimana sebenarnya perjuangan Gus Dur itu adalah dari budaya dan untuk budaya. Budaya di sini adalah bagaimana budaya itu memiliki nilai-nilai dan tradisi. Bagi Gus Dur bahwa tradisi yang kuat adalah tradisi yang memiliki legitimasi sejarah. Hal yang menarik dari pemikiran Gus Dur tentang sejarah, misalkan beliau menganalisis bahwa tradisi NGO atau tradisi LSM yang berada di Indonesia sekarang ini, yang berkembang di Indonesia ini, yang berasal dari tradisi Indonesia. Inilah yang kemudian berbeda dengan analisa para intelektual bahwa tradisi LSM itu berasal dari luar negeri. Gus Dur, menurut Gus Dur bahwa LSM dan NGO ini memiliki akar ketika terjadi peperangan antara Sultan Hadiwijaya dengan menantunya Sutawijaya. Nah, dalam peperangan tersebut Sultan Hadiwijaya yang lebih terkenal dengan Jakatingkir mengalami kekalahan. Nah, kemudian ketika Jakatingkir ini mengalami kekalahan, kemudian beliau melakukan hijrah ke Madura untuk berguru kepada gurunya agar bisa mengalahkan menantunya Sutawijaya. Jakatingkir kembali ke Lamongan ingin menyerang menantunya Sutawijaya, tapi kemudian ketika beliau Sutawijaya berhenti di Lamongan dan mendapatkan wangsit dari gurunya, ketika kamu haus dengan kekuasaan maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, ketika Jakatingkir ini berhenti di Lamongan dan tidak menyerang kerajaan Pajang menantunya tersebut, merupakan sebuah tradisi LSM yang berakar dari Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pemikiran-pemikiran Gus Dur, gerakan-gerakan Gus Dur itu adalah memiliki legitimasi budaya. Menurut saya, bagaimana Gus Dur selalu memperjuangkan pesantren. Nah, karena pesantren ini merupakan sesuatu yang memiliki legitimasi sejarah dan lain sebagainya. Misalkan memperjuangkan tradisi-tradisi seperti tradisi misalkan tradisi ziarah kubur, tradisi berjanji dan lain sebagainya. Ini karena Gus Dur seperti yang saya katakan bahwa tradisi yang baik adalah tradisi yang memiliki legitimasi sejarah. Demikianlah menurut saya bahwa pemikiran Gus Dur adalah sebuah pemikiran yang memiliki legitimasi budaya yang berakar dari Nusantara dan dari Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.